Terima kasih masih bersama Pak Yandri Susanto. Bapak tadi banyak sekali hal-hal positif yang sangat inspiratif, bahkan di luar dugaan Bapak sampaikan ke kami, apalagi kesusahan dan kesulitan di masa lalu dan berujung pada sebuah semangat yang membawa Bapak ke titik ini. Apalagi ketika di balik layar itu ada the power of emak. Iya. Bapak sudah merasa cukup puas tidak Pak dengan capaian Bapak di kursi menteri yang sekarang? Atau adakah hal lain ke depan yang masih Bapak ingin capai gitu dari sisi power, posisi, kedudukan? Kalau saya kuncinya selalu bersyukur aja apa yang kita dapat. Tidak boleh kita ambisius atau menghalalkan segala cara. Saya jujur, waktu saya wakil ketua MPR saya nggak pernah minta sama Bang Jul. Ya syukuri aja. Dan saya gini loh Mbak Yona, saya untuk mengerem hati saya itu, dada saya itu, saya selalu kalau sholat itu Mas Adi, saya anggap itu sholat terakhir. Jadi kalau saya sholat nih, saya di depan saya bayangkan saya udah jadi jenazah. Itu membuat saya juga harus khusyuk kan gitu kan. Artinya saya juga belum tahu apakah besok saya bisa hidup, belum tentu. Nah, maka di situ saya ngerem. Maka tadi fastabiqul khairat itu berlomba-lomba dalam kebaikan itu. Jadi selagi masih ada nyawa, kita berbuat baik aja. Itu menurut saya. Jadi kalau apa yang terjadi besok lusa itu rahasia Allah. Yang penting kita bekerja maksimal, berbuat baik maksimal, tapi kita jangan lupa bahwa kita akan meninggalkan dunia yang panah ini. Okay. Jadi kata Rasulullah itu secerdas orang adalah orang yang ingat mati dan bersiap untuk mati itu. Kalau kehidupan ya begini aja. Oke. Baik. Satu-satu panelis singkat saja pertanyaan dari Kak Olga dulu. Ya, ini kalau kita melihat kan Bapak menjabat sampai 2029, ya mudah-mudahan bisa lanjut lagi gitu. Tapi sampai 2029 apa sih bayangan Bapak bahwa pada akhir masa jabatan sesi pertama ini katakan begitu, Bapak ingin melihat desa tertinggal ini seperti apa? Jadi saya Mbak Olga, di 75.000 tadi ada saudara-saudara kita di Indonesia 80 tahun Indonesia Merdeka ini masih ada sekitar 9.300 desa tertinggal dan sangat tertinggal, tersebar di 30 kabupaten kota, di kabupaten, kebanyakan di Indonesia Timur, satu di Nias Utara, dan saya harus ke sana nanti. Saya sudah beberapa program. Nah, saya juga tahu masih banyak yang belum punya listrik di tengah gemerlap lampu yang kita nikmati sekarang. Mungkin orang punya handphone 2 atau 3, tapi masih banyak saudara-saudara kita yang masih blank spot. Ada 3.000 desa. Yang belum masih gelap gulita mungkin ada 5.000 desa. Nah, saya ingin sesuai dengan arahan Bapak Presiden itu nanti, dan tadi alhamdulillah mulai banyak bergeser kan, ada peningkatan desa mandiri, desa berkembang. Saya ingin legacy saya itu ketika orang menyebut desa, bukan lagi terbayang keterbelakangan, kemiskinan, kebodohan, tapi terbayang desa itu hebat, desa itu membanggakan, desa itu maju, desa itu adalah kunci suksesnya Republik. Itu yang mau saya tinggalkan sebenarnya. Dan itu insya Allah selalu ada jalan untuk menuju ke sana. Karni? Wah, itu Pak, memenuhi janji kemerdekaan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Bang Yandri, jawab cepat aja. Di antara tiga ini, menteri lagi, gubernur Bengkulu, atau ketua umum PAN? Ya kalau itu saya serahkan kepada Allah aja. Saya jalani aja. Kita tidak bisa mematok apa yang akan terjadi besok. Ada tidak yang kemudian kepikiran oleh Pak Yandri sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, misalnya dulu di zaman Orde Baru itu ada semacam cerdas cermat desa, Pak. Kelompok capir. Wah, kelompok capir. Oh, itu menurut saya dahsyat ya. Supaya kan ada euforia bagaimana desa-desa itu berkompetisi untuk menunjukkan bagaimana pengetahuan mereka itu tentang Indonesia, tentang daerahnya, Pak. Ada tidak bayangan-bayangan yang semacam itu? Ada Mas Adi. Jadi tadi saya bilang tadi kan semuanya kita akan garap dengan 12 aksi bangun desa itu kan gensinya pemuda-pemudi pelopor desa, kemudian desa-desa tematik tadi itu arahnya ke sana nanti. Karena saya kemarin ada 13 lomba yang saya buat, festival bangun desa. Ada desa bebas narkoba, desa bebas sampah, liga desa kita buat, kemudian desa ramah ibu dan anak, desa ekspor, desa wisata itu kita buat. Termasuk mungkin nanti tentang pengetahuan tadi, membangkitkan persaingan positif antar desa. Dan ini lagi kita rancang. Tunggu tanggal main aja, Mas. Oh iya. Oke, kalau tadi kan soal pertanyaan. Sekarang karena waktu kita sudah di penghujung, sekarang boleh dong
closing statement. Pemirsa, anak muda dimanapun berada, saya sebagai Menteri Desa mengajak semua kita untuk berbuat yang terbaik, terutama di desa-desa. Saya selalu menyampaikan, boleh tinggal di desa tapi pendapatan ngalahkan orang kota. Bagi anak-anak muda yang mau bekerja sama, punya talenta, punya kemauan, punya keberanian, boleh bergabung bersama Menteri Desa Yandri Susanto untuk memajukan desa-desa di Indonesia. Bangun desa, bangun Indonesia. Wow, terima kasih sekali lagi Pak, motivasi dan juga semangatnya buat adik-adik semua. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak. Dan untuk panelis kita, semangat ya. Kita dari desa tapi menjadi besar untuk Indonesia. Dan pemirsa, demikianlah episode untuk kali ini. Semoga dapat memberikan inspirasi dan juga menambah pengetahuan baru bagi Anda yang menyaksikan pada malam hari ini. Atas nama kru yang bertugas, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Yohana Margarita pamit undur diri. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Sampai jumpa. Terima kasih Bapak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.